Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena atas berkat-Nya pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama merefleksikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, di mana di dalam Injil tersebut menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Semoga melalui permenungan ini kita semakin memahami kasih kuasa dan karya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, judul dari permenungan kita pada hari ini yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Sebelum memasuki permenungan, perkenalkan nama saya Prades Lalong dengan NIM 25101122 dari kelas PKK 2. Baik, pada slide yang pertama kita dapat melihat latar belakang, yaitu latar belakang yang dapat kita lihat yaitu permasalahan yang dialami di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak orang yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Kemajuan teknologi memang membantu kehidupan manusia, tetapi juga membawa tantangan tersendiri. Banyak kaum muda mengalami kecemasan, kehilangan arah hidup, putus asa, serta kecanduan gawai, kurangnya kepedulian terhadap sesama, dan semakin jauh hubungannya dengan Tuhan. Nah, selain itu juga seringkali kita melihat berbagai kaum yang tidak memiliki kejujuran, penyalahgunaan kepercayaan, kekerasan, serta melemahnya kehidupan iman di dalam hidup mereka. Banyak orang merasa bahwa masalah yang mereka hadapi terlalu besar, sehingga kehilangan harapan dan merasa Tuhan tidak hadir di dalam hidup mereka. Baik, slide yang kedua yaitu kaitan dengan Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Di dalam kisah Lazarus, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria merasa sedih dan kehilangan harapan. Namun Yesus hadir di tengah penderitaan mereka dan menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus. Nah, pesan utama dari perikop ini adalah bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit untuk Tuhan. Ketika manusia melihat jalan buntu, Tuhan masih mampu menghadirkan harapan dan kehidupan baru. Yesus juga menunjukkan bahwa empati dengan menangis bersama mereka yang berduka. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di dalam penderitaan. Mungkin kita pernah merasa bahwa hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam diri kita, membantu kita dalam kesusahan. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat manusia. Dia akan selalu tetap ada, selalu bersama dengan kita. Baik, di slide yang ketiga yaitu refleksi bagi diri sendiri. Nah, yang pertama itu sebagai calon guru agama Katolik. Sebagai calon guru agama Katolik, saya dipanggil untuk tidak hanya mengajari teori iman, tetapi juga menjadi teladan hidup beriman bagi peserta didik saya nanti. Nah, dari kisah Lazarus ini juga mengingatkan saya bahwa tugas seorang guru adalah membantu peserta didik menemukan harapan di tengah berbagai masalah yang akan mereka hadapi. Nah, saya juga harus mampu untuk mendampingi peserta didik dengan kasih, empati, kesabaran, sebagaimana Yesus hadir bagi Marta dan Maria. Saya juga harus membantu mereka memahami bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai calon katekis yang akan berkaya di dalam stasi maupun paroki. Nah, sebagai calon katekis, saya dipanggil menjadi pewarta kabar gembira yang membawa harapan bagi umat manusia. Nah, kisah Lazarus ini juga mengajarkan bahwa pewartaan bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui kesaksian hidup. Nah, saya juga harus menjadi pribadi yang mampu menghadirkan kasih Tuhan bagi umat manusia. Yang mungkin ada umat manusia yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami keraguan dan penderitaan di dalam hidup mereka. Nah, melalui pelayanan yang tulus,
Saya diharapkan dapat membantu umat sendiri, umat yang sedang mungkin memiliki keraguan terhadap Tuhan, agar mereka semakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Jadi saya membantu umat untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari daripada jalannya. Kemudian di slide keempat kita dapat melihat yaitu relevansi dan ajakan pertobatan. Nah, jadi kisah Lazarus ini mengajak kita untuk bertobat dan memperbarui iman kita. Seringkali kita lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri daripada mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita juga mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Nah, jadi melalui perikop ini kita diajak untuk meninggalkan sikap putus asa, keraguan, sikap egoisme, dan ketidakpedulian kita terhadap sesama. Sebaliknya, kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita juga diajak hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dan juga kita harus selalu percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, di dalam permenungan ini juga kita dapat melihat implementasi dalam kehidupan. Nah, implementasi dalam kehidupan yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, percaya dalam segala situasi. Nah, jadi ketika menghadapi penderitaan atau kesulitan, kita seringkali merasa ragu dan kehilangan harapan. Namun Kristus selalu mengajarkan kita agar kita selalu percaya kepadanya. Nah, melalui kisah kebangkitan Lazarus, kita melihat bahwa Yesus memiliki rencana yang lebih besar dalam setiap keadaan. Meskipun Yesus menunda kedatangannya, itu maksudnya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui mujizat yang luar biasa. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Dengan tetap berharap dan bersandar kepadanya, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki maksud yang baik menurut kehendaknya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat Yesus adalah menjadi sumber penghiburan bagi sesama. Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga kepeduliannya terhadap penderitaan dengan menangis bersama Maria dan orang-orang yang berduka. Nah, hal ini menjadi teladan bagi kita untuk turut hadir bagi mereka yang mengalami kesedihan ataupun kesulitan di dalam hidupnya. Melalui kehadiran kita dapat memberikan semangat, kita dapat memberikan kasih, kita dapat memberikan empati kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kita dapat menjadi kekuatan bagi mereka yang menderita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menunjukkan kepedulian dengan membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, baik secara fisik maupun emosional. Dengan menjadi sumber penghiburan, kita menunjukkan kasih Kristus yang nyata di dalam hidup orang lain. Kemudian, yang ketiga yaitu menghidupi kebangkitan sejati. Nah, Yesus membangkitkan Lazarus sebagai tanda bahwa dia memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Kebangkitan ini tidak hanya berlaku secara fisik, tetapi juga mengajarkan kita untuk mengalami kebangkitan rohani dengan bertobat dari dosa. Ketika kita meninggalkan kebiasaan buruk dan hidup dalam terang kasih Kristus, kita mengalami kehidupan baru yang penuh sukacita. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk memperbarui iman dan hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi saksi nyata bahwa kebangkitan sejati terjadi ketika kita hidup dalam kasih dan kebenaran Allah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berdoa dan berserah. Jadi Yesus selalu berdoa dan mengandalkan Bapa dalam setiap tindakannya. Termasuk saat membangkitkan Lazarus, hal ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dalam setiap keadaan apapun. Mau kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan senang, kita harus selalu mengucap syukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus selalu mengingat akan kasih-Nya yang besar terhadap kita umat manusia. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar, iman yang teguh dan doa yang tulus akan menuntun kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik menurut rencana Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pasif,
tetapi menunjukkan bahwa kita mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangannya. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan menumbuhkan ketenangan batin dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi itu adalah implementasi yang dapat kita ambil dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini. Nah, kemudian slide yang berikutnya yaitu bagi peserta didik di sekolah. Nah, jadi peserta didik Katolik diajak untuk tetap berpegang teguh pada iman di tengah berbagai tantangan zaman. Mereka perlu menggunakan teknologi secara bijaksana, menghormati sesama, rajin berdoa, serta berani menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan sehari-hari mereka. Nah, kemudian juga kita dapat melihat yaitu bagi umat beriman secara keseluruhan di stasi maupun di paroki. Nah, umat beriman diajak untuk memperkuat kehidupan doa, membangun persaudaraan, saling membantu dan menjadi sumber harapan bagi sesama. Gereja hendaknya menjadi tempat yang menghadirkan kasih, penghiburan, dan pemulihan bagi setiap orang yang mengalami kesulitan hidup. Nah, kemudian yang terakhir yaitu karya atau inovasi yang dapat dilakukan OMK di zaman sekarang. Nah, jadi yang dapat kita lakukan di zaman sekarang yaitu kita dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana evangelisasi dengan membuat seperti mungkin itu konten rohani, renungan kitab suci, atau mungkin podcast iman, serta video inspiratif dan kegiatan sosial yang melibatkan kaum muda. Jadi kita ini sebagai kaum muda harus selalu memiliki mindset yang di atas orang-orang dengan melakukan karya atau inovasi untuk membantu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kemudian mereka melihat video atau karya inspiratif yang kita buat sehingga mereka kemudian percaya bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Nah, jadi selain itu juga OMK dapat mengadakan pendampingan bagi teman-teman sebaya yang mengalami masalah, mengembangkan komunitas doa iman, serta aktif dalam kegiatan sosial dan pelayanan gereja, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus. Jadi OMK ini berperan juga di dalam kehidupan umat beriman untuk percaya bahwa Kristus adalah sumber keselamatan. Melalui mungkin kita membuat kisah inspiratif tersebut, nanti juga orang-orang yang menonton video-video kita juga dapat melihat bahwa Kristus itu sungguh-sungguh benar adalah sumber keselamatan bagi kita umat manusia. Nah, kita juga dapat melihat atau kita dapat juga mengambil refleksi iman yang dapat kita ambil dari kisah Yesus membangkitkan Lazarus ini, yaitu kisah kebangkitan Lazarus mengajarkan kita bahwa Yesus hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam penderitaan kita. Ketika Maria dan Marta berduka, Yesus pun ikut menangis. Yesus menangis menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang penuh kasih dan peduli terhadap penderitaan setiap umat manusia. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan mungkin sering terlambat membantu kita dalam kehidupan, mungkin kita sedang sulit atau apapun itu. Dia pasti akan tetap menolong kita seperti yang dialami Maria dan Marta. Namun peristiwa ini juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, melainkan memiliki rencana yang lebih besar yang belum kita pahami. Oleh karena itu, dalam segala situasi, kita diajak untuk tetap percaya kepada penyelenggaraannya. Selain itu, Yesus mengajak kita untuk mengalami kebangkitan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang bisa membuat iman kita mati, seperti dosa, keputusasaan, ataupun rasa takut. Nah, namun, Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan kembali iman kita dan memberi kehidupan yang baru. Kebangkitan Lazarus menjadi sumber bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan hidup dalam iman dan harapan kepada Kristus, kita dapat mengalami sukacita yang tidak akan pernah binasa. Nah, baik saudara-saudari sekalian, sekian permenungan singkat yang dapat kita ambil dari kisah Lazarus ini. Nah, jadi semoga melalui kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus,
kita semakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan mampu mengubah setiap kesulitan menjadi harapan serta kehidupan baru. Jadi, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada semua pihak. Semoga melalui permenungan pada hari ini kita dapat merasakan kasih baru, kasih keselamatan baru daripada Allah. Nah, semoga juga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. I just had to let you know you're